Kesel banget. Oh, Satoria yang kemarin. Iya, apa sih namanya tuh? Temporia itu loh. Sesmosi gue liatnya lah. Sumpah ya guys ya, itu bener-bener the real kayak bikin bibir kalian tuh nggak enak banget, dan sebenarnya finishingnya tuh kayak nanti bibir kalian tuh bisa hitam kalau kalian pakai kayak gitu. Asli ini gue Makanya kalian tuh harus hati-hati produk-produk Cina yang Iya. murah-murah katanya. Kalian ini mah nggak percaya. emang benar gue kemakan. Nah, itu si Ono kan produknya kan produk Cina, SS Skin itu. Iya, kan emang Nah, bener. percaya kalian. Iya guys ya, gue sendiri beli ya, bukan brand mereka, tapi emang brand yang emang buatan China gitu. Apalagi brand mereka yang udah di review total. Lupa ya beneran. Banget gue. Kayak pakai apa? Pakai mentega. Maksudnya kayak pakai mentega apa? Kayak pakai mentega, tebelnya itu tiba-tiba nanti rusak. Jadi dia itu kayak cat, ngerti nggak sih cat? Yang bener-bener kayak tempelin tuh kayak cat, ya udah kayak cat aja gitu. Gak ada moist-moistnya, tiba-tiba langsung kering aja di bibirnya kita. Left, Anda bisa ngomong sebenarnya semoga telah dibalas alasan. Maksudnya apa sih? Oh, tes. Iya, pokoknya gitu guys. Kayaknya tok-tok gue tuh udah mulai dijaga banget deh ya sama si pihak tok-tok. Jadi kalaupun ini paling mereka tuh membatasi viewers gitu-gitu. Bukan dimain di band-band langsung gitu, Mak. Aduh anjir, sumpah. Thank you. Ada si Ratu Tenggo. Halo. Ini apa sih? Apa? Masa dilarikan ke Amazon? Apanya? Gue mau beli sesuatu, masa dilarikannya ke Amazon? Paling bener ini pada lab serum ini. Ini made in lokal Indonesia ya guys ya. Punyanya Iton. Lip serumnya bagus banget tuh. Paling bener. Buset dah. Emang lu pakai order lu pakai Amazon? Gak, gue diarahnya ke Amazon. Oh, kan sekarang ini Amrik tuh apa-apa tuh kayak harus melalui mereka semuanya. Dibatasin sama si Trump kan. Intinya kalau kita mau ngapain sesuatu pasti ada arahan dari si Amriknya. Gitu-gitu. Ya itulah. Sama kayak kemarin kirisnya Mandiri juga kan kirisnya kita kayaknya apa gitu. Tapi emang kiris kita nggak aman tahu. Sekarang kita itu apa-apa sekarang udah bergantung pada. Nah, aku kasih tips ya buat kalian ya. Karena aku baru dapat kartu kredit dari Tokopedia yang kerjasama dengan Bank BRI. Ya. Emang Ini ada? aku kasih tahu. Ada, ini aku kasih tahu sama kalian ya. Jadi hati-hati ternyata. Aku bingungnya gini ya. Ini kartu baru nyampe tadi. Nah, kemarin itu aku udah ditelepon. Udah. Bapak, ya kartunya udah sampai kata gitu. Oh belum, ya udah Pak kita tunggu aja. Nah, tadi ini kartu udah sampai dia telepon aku. Dia tahu loh data kartuku ini loh. Serius? Sampai namanya nomor kartu. Terus dia mengarahkan aku kan, coba tunjukkan 3 nomor security-nya itu kan. Udah, aku bilang aja palsu, yang palsu 836. Oh ya oke Pak, cocok kata gitu. Tapi dia tahu ini, udah.
Nah, terus kemudian, Pak, ini kita naikkan limitnya ya, Pak, jadi 5.900.000 dari 3 juta. Lu bayangin masa gua dikasih visa platinum, isinya cuma 3 juta, Bapak yang gua banting, mending gak usah pakai kartu kredit, gua mah. Lu nggak Ya. Nah, terus kan gue dibilang gini sama mereka, platinum ya Pak, ini kita naikkan limitnya ya Pak. Oh, oke, baiklah. Gue ikutin nih masih ini kebodohan mereka ini kan. Kira-kira gue nggak tahu gitu kan. Nah, sebentar Pak, saya alihkan ke ini. Nah, dikasihlah ke perempuan kan. Oh iya Bapak, nanti begini. Oh iya. Terus tiba-tiba, Bapak, ini ke nomor ini saja kan tidak ada. Iya, aku bilang gitu kan. Nomor handphoneku kan, ya nggak ada nomor lain, aku bilang gitu. Oke, dia kirimkanlah tahu kode OTP, ya kan? Pak, OTP-nya udah masuk Pak. Oh belum masuk. Biasanya kalau pakai kartu yang ini tuh agak delay Mbak. Aku matiin dulu ya. Aku matiin. Oke kan, udah masuk lah kan. Udah masuk 2 kali. Gua kasih dong OTP yang lama, yang lama banget. Nah, terus tahu nggak lo? lu ngerjain Secara ya dia kira gue bego. Orang gue juga udah tahu nih penipu kan, tapi gue tetap memainin aja, gue ikutin aja gayanya. Tahu nggak lo dia kirim OTP itu? Nomor OTP ini tidak boleh dikasih tahu ke siapapun, bahkan ke petugas BRI sendiri, bener ya? Udah? Ya udah, gue kasih nomor yang lama. Pak, ini kayaknya nggak masuk nomor yang lama. Oh ya udah, kirim ulang aja. Terus gue matikan. Dia telepon lagi, gue nggak angkat. Penipu mau nipuin gue. lu pun ada lu pun ada aja apa namanya, malah dikerjain balik. Kalau gue sih gue langsung matiin Mak, beneran. Lu malah lain kayak bikin orang memberikan harapan, lu ngeghosting penipu artinya. Ya iya, gue ghosting penipu. Di ghosting ya penipu guys. Nah, buat kalian tuh hati-hati dimanapun kalian berada, banyak banget. Apaan sih Mawar, mau si ini hebat kayak si itu hebat, biarin, heboh banget deh. Mau dia tajir kayak tajir apa segala macam. Mau dia ibu yang kuat, bodo amat. Ibu yang kuat apaan? Cuman, gini pesan aku sama kalian ya. Sejahat-jahat apapun ibu kalian di masa lalunya, kalian harus tetap menyayangi ibu kalian. Karena apa? Satu tetes darahnya itu tidak mampu kalian bayar ketika kalian lahir dari dia. Masa jadi anak Ingat durhaka? itu. Ingat itu. Ya. Jangan berkata kalau dia seorang ibu yang kuat, sementara dia juga tidak memahami bagaimana perasaan seorang ibu. Ya. Iya, masa itu jadi junjungan kalian, si junjungan kalian ibu durhaka. Wih, ngeri sekali. Serambi gue. Masa kalian menjunjungkan orang yang jelas-jelas durhaka sama ibunya sendiri gitu? Kita kan nggak tahu ya kisah mereka, tapi aku banyak dengar katanya kan dulu kan ibunya karena menikah dia dibawa bapaknya gitu kan. Sekalipun ibu kalian itu penjahat, sekalipun ibu kalian itu pelacur ya, tapi Tuhan itu masih kesempatan buat dia menyadari kesalahannya, dan di saat itulah kalian sebagai seorang anak itu harus benar-benar sungkem ke ibu kalian. Karena ingat, dalam apapun surga anak itu ada di ibu. Terus kemudian ya, surga istri ada di suami katanya. Oke, tapi surga suami ada tetap di ibunya. Jadi ketika seorang suami tidak bisa mengajari istri yang baik, tidak bisa mengajari istri yang baik, itu juga surganya hilang. Surga suami ada di mana, Mak? Surga suami ada di telapak kaki ibunya dong. Bukan, ada di selengkongan istri. Oh, itu surga yang lain ah. Aduh gue. Jadi biar kalian tahu ya, jadi ketika seorang laki-laki tidak bisa menuntun istrinya ke jalan yang baik, berarti surga itu pun sudah hilang. Kamu lah bilang apa ya? Sesukses-suksesnya manusia, kalau dia tidak bisa menghargai perjuangan seorang ibu, itu belum sukses sayang. Karena apa? Sukses itu dikatakan ketika kau bisa menghargai orang lain, menghargai jeripaya orang lain, dan menghargai orang yang telah melahirkan kamu. Gue Ya. itu ingat gue atau
Dengar-dengar gitu kan. Ibunya itu memang benar di rumahnya DP apa gimana sih? Apa isu? Nyokapnya dia. Ternyata seorang ibu si Mawar ini, ya Allah Tuhanku, pakai hijab lagi dirimu, masa nggak paham itu sih? Tuhan, sekolahkanlah kau, sekolah lagi ya sayangnya, tolong kau ketika menggunakan hijab itu, kau harus bisa bertanggung jawab terhadap hati, mata, pikiran, dan pendengaranmu. Bukan hanya sekedar menggunakan hijab untuk trending sebagai seorang muslimah, tidak. Jangan seperti itu. Karena hijab itu punya marwah, marwah itu dijaga. Hijab itu dipakai untuk menjaga marwah seorang wanita. Jadi dijaga. Terus pergi terus diusir. Hmm. Serem banget guys. Kita juga terus pergi diusir. Gue nggak ngerti kita juga nggak tahu permasalahannya apa. Gue nggak masalah. Yang cuman gue masalahkan bagaimana seorang ibu sejak apapun, bahkan seorang pembunuh pun, terkadang ibu itu melakukan itu untuk membela siapa, untuk kepentingan siapa. Sekalipun ibu kita pergi dengan laki-laki lain menikah, ya itu kan pilihan hidupnya dia, ya. Tapi kau tetap harus ingat, ya, selagi kau bernafas, selagi kau ini ya, biar kalian tahu ya, orang tua itu selagi dia bernafas, dia masih menanggung jawabin anaknya. Ingat itu. Melahirkan itu sangat amat tidak enak loh guys. Begitu. Nah, sekalipun dia pelacur, yang seperti kau bilang Mawar, sekalipun dia pelacur, tetap itu ibumu. Seharusnya sebagai kau anak yang sukses, kau selamatkan marwah ibumu. Itu dia yang benar. Jadi biar kau tahu, Mawar, hidup sebagai anak itu tanggung jawabnya juga besar. Kau dilahirkan itu tidak bisa memilih rahim siapa. Ya, mungkin kau beruntung saat ini kau dilahirkan dari lain seorang yang bukan pelacur menurut kau. Tapi sekalipun dia pelacur, sekalipun dia pembunuh, itu ibumu. Ketika kau sukses, ketika kau sudah diberikan nafas, darah kehidupan, kau harus bisa menjadikan ibumu lebih derajatnya lebih tinggi lagi dari hal-hal yang dulu. Ya, kau tahu dia Gundi Murah Meriah kan sama-sama mau profesinya. Ya kan Mawar? Makanya kau tahu harga. Berarti Anda juga pelaku. Terima kasih. Ya kan? Kita sekarang menjawab itu harus dengan wise loh. Biar cantik. Ya mau tim si Fikri menang silakan, menang dalam apa juga silakan, suka dia mau menang, tapi tolong dulu bawa ke panti pijat biar jangan miring lehernya. Gimana Val miringnya Val? Ini Mak. Oh, oke, baiklah. Ya karena dia jualan maka dia tahu harga murah. Nggak sabar Wak, kau yang sabar Wak, kami mah sabar dari tadi dengan celotehanmu. Wak pula, Wak itu makan jagung, jangan berantem Wak. Pala awak, Wak makan salah, pala awak. Wak, orang Medan ini memang kadang perlu dipelajari, dikasih pelajaran ini. Aku sebagai seorang Medan kadang malu lihat orang Medan menjadi buzzer. Wak makan salah, pala awak. Wak makan salah, matilah kau Wak. Aduh. Berubah apa? Ya, kalian belum tahu kan kabar terbaru. Kalian tuh cuma tahu yang kalian bela itu gimana sifatnya. Contoh si Pendes. Saya coba kalian cari. Saya pernah nggak menjadi narapidana? Munculnya dia di 2000. Dia jadi narapidana di 2021 sampai 2023 awal. Ya, paling hebat memang. Paling hebat sampai masuk penjara. Paling hebat sampai dia digengbeng 15 orang, ada loh videonya loh. Hebat dia. Paling
Hebat dia. Siapa? Gua mau ketemu dia, ayo sini. Suruh dia ketemu sama gue, kalau nggak gue tonjok kepalanya. Gue mah nggak takut sama dia. Ini si Cul siapa ya? Aduh. Makanya gini, berarti dia laku. Ya laku, jual diri. Jangan lu bilang kan dia hebat. Kalau memang dia orang hebat, dia gak bakal jual diri, sayang. Kagak bakal melakukan begitu. Masa mataharinya dinyanyikan dengarkan aku, matahariku digengbeng 15 orang sampai dewer-dewer gitu. Jadi jangan kalian bilang hebat kalau kalian nggak tahu bagaimana dia sebenarnya. Nggak usah bilang hebat. Ya, Nah, itu serius digembeng apa? yes, gua udah lihat ada fotonya. Astagfirullah. Ada, dia pakai baju Sailor Moon. Demi apa? Oh, berarti yang selama ini kalian sering bilang Sailor Moon tuh mengarah ke dia. Yes, dia. Gue baru tahu anjir. Berarti selama ini yang kita komal Sailor Moon tuh itu dia. Yes. Gue baru tahu sumpah. Astaga. Jesse, dia laki tapi namanya Mawar biar dia sebutkan namaku Mawar. Aku Lo kirim dong mak ke gue linknya, penasaran gue. Yang ada Elsa yang simpan. Cewek yang simpan si Elsa. Penasaran. Kalau memang oke banget lu pakai deh, nggak apa-apa deh, lu pakai deh, pakai. Nggak ada masalah sama kita. Lu pakai deh. Biar nanti muka lu tuh melejit, menjerit. Pakai deh, pakai. Mawar, daripada lu komat kami ini. Gua dipanggil orangnya Mawar. kan emak, ya nggak apa-apa kan, gua udah jelas nama gua Mak Boti, menyala susuku. Kenapa? Gua nggak orang hebat kayak lu bilang. Mawar, daripada lu komat kami di bawah, mendingan lu naik ke atas gitu. Ya gak sih? Daripada lu ngetik-ngetik gitu kan, mendingan lu naik gitu. Daripada lu petantang, petontong gitu. Naik sini ngobrol. Makanya gini, kalau aku bilang sih hebat menurut kalian, silakan kalian bilang hebat. Tapi kalau bagi kami yang tahu dia itu siapa, sudah. Lu Nggak naik usah. aja gitu loh. Kalau lu sinyal nggak oke kak, alasan kau sinyal nggak oke, makanya jangan kebanyakan buzzer, belum dibayar ya beli sinyal ya. Makanya kalau beli sinyal itu sekalian dengan BTS-nya, jangan kau beli sekalian kondomnya, susah hidup kau. iya, Mak. Tapi sebenarnya Val ya, orang-orang ini sebenarnya pendukung Nikmir, tapi nggak bisa lagi cari panggung dari Nikmir kan, mereka beralih biar dapat dutre. Ini begini nih. Dutre yang dimana itu eto-etonya itu